Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang pentingnya pengawalan anak dalam dunia digital. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, di era yang serba mengandalkan teknologi, anak-anak kini kian mudah bermain di ruang digital bahkan tanpa pengawasan dari orang tua. Padahal banyak konten berlabel anak yang sebenarnya tidak cocok dinikmati oleh anak-anak. Kurang Lalu sesuai. bagaimana jalan keluar agar anak tidak tersesat di ruang digital? Berikut telusur kasus sigap kawal anak di ruang digital oleh jurnalis Metro TV Reida Pulpi. Di era teknologi yang kian maju, anak-anak seolah terperangkap dalam ruang digital. 48% dari pengguna internet di Indonesia merupakan Hampir anak-anak di bawah 50%. 18 tahun, sementara banyak banget 9,17% diantaranya di bawah 12 tahun. Bahkan ada kecenderungan peningkatan penggunaan internet oleh anak-anak mencapai 8 jam dalam satu hari. Jadi kurang lebih 8 jam tuh ya. Berarti 8 jam itu kan sepertiga hari. Ya, sepertiga hari dihabiskan di dunia maya. Itu bayang kalau misalnya nggak bermanfaat ya yang dilakukan 8 jam itu, ya anak tumbuh dengan tadi ya nggak misalnya dikurangin waktu belajarnya ataupun waktu tidur gara-gara 8 jam ini. Itu karena 8 jam itu sepertiga hari. Ya, hampir 33%-nya lah. Kalau misalnya dilakukannya bermanfaat nggak masalah. Tapi kalau misalnya hanya bermain, ya waktunya habis gitu kan. Ya buat bermain saja. Jadinya kurang bermanfaat buat anak-anak tadi. Padahal ya anak-anak tumbuh tuh harusnya dengan tadi belajar bermain itu harus seimbang waktunya, jangan berat sebelah ya. Pemerintah dan orang tua untuk melindungi anak di ruang digital, ikuti penelusuran kami. Maraknya konten tak layak anak yang kian mudah diakses oleh segala usia menimbulkan keresahan. Bukan hanya rawan dikonsumsi anak-anak, namun potensi pelecehan anak di dunia digital juga meningkat. Di tahun Kriminalitas juga ada. 2024, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dengan 1.450.403 kasus eksploitasi seksual anak di dunia maya. Ya banyak anak kecil yang masih polos, masih apa ya, belum banyak pengetahuan, itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa tadi. Itu entah itu mau diculik, entah itu dimanfaatkan dengan hal yang lainnya. Karena anak kecil tuh ya tadi masih polos, itu masih mudah untuk dipengaruhi. Ya belum dewasa. Kalau dewasa kan dia bisa mikir tuh, oh ini bagus atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya anak kecil tuh biasanya kan, wah ini bagus nih, wah ini keren nih, dia ikutin aja gitu. Kalau misalnya diikutinnya bagus ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya diikutinnya kurang bagus, nah itu yang jadi pertanyaan. Ya harus ada pengawasan dari orang tua juga supaya anak tuh bisa mencerna hal-hal yang baik gitu, supaya bermanfaat. Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi isu yang mendesak. Komdigi pun bergerak dengan menerapkan sistem kepatuhan moderasi konten atau SAMAN serta menggiatkan literasi digital, termasuk mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Lalu, apakah masyarakat sudah tahu apa itu PP Tunas? Oh belum sejauh ini belum. Nggak tahu kan tentang Kurangnya peraturan. pengetahuan masyarakat soal PP Tunas dan maraknya konten tak layak anak, kami menemui salah satu orang tua, Wike. Ia dan suami memutuskan tak memberikan gawai kepada sang anak yang masih berusia 5 tahun. Jadi Bagus sejauh juga tuh ini, alhamdulillahnya aku dan suami memang sepakat untuk belum memberikan gadget ataupun tontonan-tontonan ke anakku gitu ya. Karena memang selain usia, kita itu masih belum mampu untuk mendampingi 100% gitu ya. Karena aku juga bekerja, suamiku bekerja. Ya, daripada mereka bingung nih kalau dikasih nanti gimana pengawasannya. Kalau nggak diawasin kan nggak tahu apa yang dikonsumsi oleh anak, apa yang dimainkan oleh anak gitu kan, nggak tahu nanti orang tuanya. Kalau misalnya yang dimainkan bagus nggak masalah, tapi kalau misalnya yang dimainkan nggak bermanfaat terus menyebabkan anak itu menjadi rusak, nanti orang tuanya bingung, kok anak saya tiba-tiba begini gitu. Daripada mereka mikir gitu, akhirnya nggak diberikan gadgetnya gitu, mungkin diberikan permainan lain gitu yang misalnya kayak yang fisik gitu, yang melatih kinerja otak ya, misalnya kayak puzzle ataupun permainan-permainan lain yang mungkin bisa menggantikan gawai ini ya. Jadi itu salah satu solusinya dengan cara tidak memberikan gadget tadi, karena umurnya belum mencukupi untuk apa ya, mengoperasikannya gitu ya, untuk bermain dengan gadget itu ya. Khawatir di situ kalau misalnya nggak diawasin nanti malah menjadi
berbahaya ya buat anak itu. Jadi akhirnya kita memberikan alternatif-alternatif lain selain memberikan tontonan-tontonan seperti itu. Karena seperti YouTube Kids aja, judulnya sudah Kids, tapi sebenarnya isinya itu tidak yang pure kids gitu loh. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan di rumah. Misal anak-anak kita sudah biasa menggunakan bahasa yang baik dalam percakapan gitu ya. Ternyata di YouTube Kids itu memang dalam bentuknya itu memang anak-anak semua, tapi cara dia bicara, cara dia menanggapi, cara dia memanggil itu tuh tidak bisa kita kontrol. Padahal kan kita tahu YouTube Kids tuh kayak khusus untuk anak, tapi kan anak dari negara mana gitu. Kalau misalnya dari luar negara, luar Indonesia misalnya, itu memiliki budaya yang berbeda gitu dengan Indonesia. Nah, mungkin perbedaan budaya inilah yang bisa menyebabkan anak ini mungkin jadi berbeda nanti sifatnya dengan orang tuanya, dengan pendidikan apa yang telah diberikan. Itu yang menjadi masalah. Kalau misalnya sesuai dengan pendidikan Indonesia baik gitu ya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang dari luar ya, budaya luar yang negatif yang diserap oleh anak ini, nah itu yang menjadi masalah. Padahal kan YouTube Kids gitu buat anak-anak, tapi anak-anak siapa gitu, dan siapa yang memanfaatkan konten-konten anak-anak tersebut gitu. Kadang-kadang ada orang dewasa yang ngebuat supaya anak-anak ini terpaku pada YouTube Kids ini, jadi dimonetisasi ke anak-anak gitu. Jadi sengaja tuh dibuat konten-konten yang menarik tapi tidak bermanfaat gitu. Jadi banyak channel yang seperti itu, dan itu sangat berbahaya buat anak-anak yang mengkonsumsinya. Jadi mereka ketagihan tapi tidak mendapatkan manfaat dari tontonannya. Dan itu yang jadi bahaya, potensi bahaya dari YouTube Kids ya. Karena Wika dan suami sama-sama bekerja, ia memilih memberikan banyak aktivitas luar ruangan kepada sang anak. Sebagian besar kita kegiatan itu memang dilakukan di luar rumah gitu ya, karena kita memang sepakat ya kalau misal kita sampai rumah kita istirahat saja gitu ya, karena pasti udah capek gitu ya, karena kita semua pekerja. Kita bisa ngajak anak kita untuk bertanam karena kebetulan babanya juga punya usaha itu gitu kan, atau misal dia ikut saya di tempat kerja, ikut ngajar gitu ya, atau misal kita masukkan dia ke tempat les yang memang mengasah motoriknya. Dari situ dia itu akhirnya punya semangat sendiri, dia punya oh ternyata bertemu teman seperti ini, oh belajar di luar rumah itu seperti ini. Akhirnya ya, jadi alternatifnya bagus sekali ya. Jadi daripada membelikan gadget atau membelikan gawai tadi, itu mereka beraktivitas bersama. Misalnya kayak orang tua tadi kan nanam-nanam, nah itu kan jadi ada aktivitas kekeluargaan ya, jadi mempererat hubungan antara anak dan keluarganya. Jadi bisa tuh saat lagi melakukan pekerjaan tadi, diajarkan tuh ilmu-ilmu dari orang tuanya, turunkan nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang baik gitu untuk budaya Indonesia juga ya. Jadi turunkan supaya orang tuanya tuh tahu gitu anaknya berkembangnya bagaimana. Misalnya sambil tadi nanam-nanam, nah itu diajarkan apa gitu kan, dimasukkan ilmu-ilmu yang bermanfaat juga gitu, supaya anaknya juga nggak cuma nanam doang tapi bisa mengerti mengapa nanam pohon, mengapa menyiram pohon. Terus diajarkan juga ilmu-ilmu yang tadi ya sesuai dengan budaya Indonesia. Dan nggak cuma itu ya, diajarkan hal lain juga, misalnya kayak kursus atau yang lainnya yang mengasah ilmu pengetahuan dari anaknya gitu. Jadi nggak cuma main-main doang gitu ya, yang senang-senang doang, tapi dimasukkan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk anak kedepannya. Jadi kan hidup nggak cuma sekarang nih, kedepannya bagaimana gitu ya. Jadi benar-benar memikirkan masa depan anaknya. Sangat bagus ya ilmunya. ketika pulang ke rumah udah capek tidur gitu, jadi nggak ada yang bilang mama mau nonton, ibu mau nonton, nggak ada. Ya, benar. Jadi benar-benar dihabiskan energinya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya udah dihabiskan yang ke hal-hal yang positif, yang bermanfaat, jadi ketika sampai rumah ya capek, ketika capek tinggal istirahat. Jadi hal-hal yang negatif itu bisa dihindari gitu. Jadi dihabiskan energinya untuk yang bermanfaat, sehingga nggak ada sisa lagi tuh untuk hal-hal yang negatif ya. Jadi itu dialihkan waktunya untuk yang bermanfaat. Meski ia tak menampik, tantangan justru muncul dari orang sekitar. Tantangan Ya, pasti dari orang ada luar, ya, ya. tapi kembali lagi misal anakku main ke rumah neneknya, bertemu dengan tantenya, omnya, seperti itu. Kebetulan dia juga sudah aku bekali, aku kasih sounding dulu, banyak-banyak sounding dulu ke anakku. Jadi anakku itu akhirnya bisa memutuskan mau atau tidak. Jadi kontrolnya bukan di aku lagi, kontrolnya ada di alasan. anakku. Tapi misal kecolongan pun dikasih
yang nggak boleh di rumah, misal nonton, pasti pas dia balik kita ngobrol dan dia tahu itu salah. Yang penting itu sebenarnya bukan dia tidak melakukan, tapi dia tahu mana salah dan mana yang boleh dan mana yang enggak. Ya bener ya, jadi nggak dimarahin gitu sampai rumah kayak wah kamu nih salah gini nggak, tapi diberi pengetahuan, dikasih kayak wah oh gini nih salah nih. Jadi kasih pilihan gitu tuh, biar anak itu nggak cuma ngikutin apa kata orang tuanya, tapi dia bisa mikir sendiri, bisa memutuskan bahwa wah ini salah nih. Kalau misalnya dilakukan terus, nanti bisa berdampak negatif gitu. Dikasih penjelasan, dikasih alasan gitu, nggak cuma dimarah-marahin, tapi diberi pengertian juga. Nah, jadi itu salah satu pendidikan yang baik ya. Nggak cuma marah-marahin anak gitu, tapi diberi pengetahuan juga, diberi informasi juga kepada anaknya, sehingga anaknya juga mikir gitu, wah kalau ini baik nih, berarti ini kalau misalnya baik ke depannya bisa jadi baik juga. Kalau misalnya hal ini buruk, nanti ke depannya bisa jadi buruk gitu kan. Nah itu ya cara yang bagus gitu. Jadi nggak cuma marah-marahin, tapi memberi pengertian. Kebetulan enggak ya, karena kebetulan anakku juga aku sudah masukkan ke TK. Jadi dia kegiatannya adalah menghafal. Kayak misal dia menghafal surat A, B, C gitu. Nah di situ aku rekam, aku ajarkan dia kalau memang fungsi dari gadget itu ya sebenarnya bermanfaat. Bagaimana? Jadi memang perlahan-lahan gitu ngasih tahu kok, oh ini kalau misalnya pakai gadget pakai yang bermanfaat aja gitu. Jadi ada dampak positif dan negatif ya, nggak cuma dikasihkan doang gitu. Jadi kan anak kan pasti kalau dikasihkan hanya untuk bermain, hanya untuk yang dia senangi saja, tapi sebenarnya kan dari gadget ini memiliki potensi yang positif juga. Nah potensi yang positif ini juga harus dikenalkan kepada anak gitu, supaya anak juga menggunakannya dengan baik gitu, nggak cuma untuk bermain, nggak cuma untuk nonton doang yang menyenangkan, tapi untuk pembelajaran juga ya. Jadi itu, jadi perlahan pengenalan teknologi ya, untuk anak ini bisa beradaptasi dengan baik ya, nggak cuma untuk bermain atau hal yang negatif doang, tapi bisa untuk diterapkan ke hal yang positif, dan itu harus diajarkan oleh orang tuanya minimal seperti itu ya, sebagai bentuk tanggung jawab. Di ruang digital pemirsa, pada tahun ini saja sudah ada 2 peraturan. Yang pertama ada PP Tunas, yakni PP nomor 17 tahun 2025. Ini mengatur bagaimana penyelenggara sistem elektronik ini memastikan produk, fitur, dan juga layanan ramah anak. Sementara yang kedua ada peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025, yakni Peta Jalan Perlindungan Anak di ranah daring untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan juga kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Lalu kalau kita lihat lagi, sebenarnya ada beberapa klasifikasi internet yang ramah atau aman untuk anak. Kalau kita lihat anak-anak di bawah 13 tahun ini sebenarnya hanya boleh mengakses platform yang sepenuhnya aman, seperti situs edukasi dan platform anak. Sementara di usia 13 hingga 15 tahun, ini diperbolehkan mengakses platform dengan resiko rendah hingga sedang. Kemudian di usia 16 hingga 17 tahun mengakses platform dengan resiko tinggi, tapi dengan catatan harus didampingi oleh orang tua. Sementara di atas 18 tahun barulah diperbolehkan mengakses platform-platform di internet secara independen. Ya, jadi itu ya pembagiannya tuh, dari umur yang di bawah 11 tahun sampai ke yang di atas 18 tahun. Nah ini kan berhubungan dengan kedewasaan cara berpikir si anak ini gitu. Kalau semakin dewasa mereka semakin tahu, wah ini berbahaya nih, ini kurang baik nih, sehingga bisa menghindari hal-hal yang negatif. Jadi bertahap tuh ya, jangan langsung diberikan yang hal negatif, nanti si anak tersebut gak tahu tuh cara ngebedain mana yang baik, mana yang buruk ya. Dan harus juga beritahu juga mana resiko yang tadi ya di dalam misalnya suatu platform ataupun suatu media sosial, supaya anak ini bisa menghindarinya, dan orang tua juga bisa mengawasi anaknya supaya tidak dibiarkan gitu ya. Jadi harus didampingi oleh orang tuanya, jangan sampai oh nih gadget terus dibiarin gitu saja gitu. Nah itu akan berbahaya, karena potensi negatifnya itu bisa lebih besar dibandingkan dengan hal-hal yang positif dari dunia maya ya, atau dunia digital lah. Di internet secara independen. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ada kendala atau tantangan dari melindungi anak di ruang digital? Ratna Susianawati, PLT Deputi Perlindungan Khusus Anak, mengungkap urgensi pembentukan PP Tunas dan Perpres nomor 87 tahun 2025. Jadi memang PP ini sekaligus tentunya menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dari pemerintah. Karena memang sekarang ini kita dihadapkan pada era digitalisasi yang luar biasa.
aksesibilitas masyarakat khususnya anak itu juga sangat sangat luar biasa gitu ya di dalam mengakses perkembangan teknologi yang luar biasa. Perkembangan dari waktu ke waktu terkait dunia tanpa batas dengan teknologi ini juga di satu sisi ada faktor positif yang sangat luar biasa karena teknologi tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Tapi di satu sisi kita juga harus membayangkan risiko yang harus timbul dari dampak penggunaan teknologi atau digital yang tanpa kendali. PP ini amanat dari undang-undang. Jadi kayak pedang bermata dua gitu. Kalau misalnya digunakan dengan benar itu bisa berdampak positif, tapi kalau misalnya salah dalam penggunaan itu bisa berdampak sangat negatif kepada anak-anak ini. Jadi harus tahu nih cara menggunakan alatnya supaya tidak menyerang diri sendiri atau merugikan diri sendiri. Ya, jadi harus berhati-hati dengan dunia digital karena nggak tahu tuh ya, dunia digital itu kan bercampur antara yang positif sama negatif. Nah, itu kemampuan dari kita untuk menyaring mana yang positif, mana yang negatif ya. Negatif disaring, yang positif kita serap gitu ya. Caranya biar tadi ya sangat bermanfaat gitu. Karena itu kemajuan teknologi, dan kalau misalnya itu benar-benar ditutup, maka kita akan ketinggalan teknologinya atau ketinggalan zaman jadinya. Jadi harus mengikuti, tapi harus dengan precaution atau dengan tadi kehati-hatian dalam mendekati teknologi tadi supaya tidak berdampak negatif. Kan pentingnya tata kelola untuk penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi PP ini mengatur tentang penyelenggaranya. Bagaimana para penyelenggara sistem elektronik ini juga memperhatikan kepentingan perlindungan untuk anak. Ada 3 hal sebetulnya yang diatur dalam PP ini, bagaimana para penyelenggara layanan ini juga memperhatikan pada saat produknya, kemudian juga layanannya, fiturnya itu semuanya bisa ramah anak. Jadi benar-benar kalau misalnya buat peraturan tuh nggak cuma buat peraturan doang, tapi harus ada pengawasan dan penegakannya. Soalnya kalau misalnya nggak ada pengawasan dan penegakannya, ya buat apa di peraturan itu ada gitu ya? Hanya ada doang di atas kertas, tapi nggak dilakukan ataupun ditegakkan. Ya, jadi benar-benar harus ada pengawasan dan penegasannya. Jangan sampai dibiarkan nih anak-anak di dunia maya tanpa ada pengawasan. Ya, jadi benar-benar harus diawasi, entah itu dari anak-anaknya atau dari sisi penyedia ada layanannya juga gitu. Jangan dibiarkan nanti penyedia layanan itu memberikan sesuatu yang berdampak negatif kepada anak-anak. Jadi benar-benar dibatasin tuh dari pengawasan orang tua itu ada ya kepada anak-anaknya, dan dari penyedia layanannya juga ya, supaya menyediakan layanan yang bermanfaat juga buat para anak-anak ini. Ratna juga tak menampik orang tua menjadi tantangan tersendiri untuk melindungi anak di ruang digital. Ya, pastinya ya. Karena sekarang ini kalau bicara teknologi, anak lebih pintar ya. Sekarang ini anak-anak kita ini ya dengan generasi yang berbeda dengan orang tua ini, yang justru harus ada komunikasi 2 arah ya antara orang tua dan anak. Orang tua juga jangan sampai ketinggalan informasi terlalu jauh dengan teknologi. Tetapi di satu sisi juga tidak bisa membiarkan anak-anak terlalu bebas mengakses teknologi. Ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi kita juga harus melihat aspek keamanannya, kenyamanannya. Kemudian di satu sisi kita juga tidak bisa membiarkan anak ini kemudian sama sekali tidak mengakses teknologi. Karena sekarang ini pasti peradaban yang semakin berkembang, era digitalisasi yang demikian masif, anak juga harus mendapatkan informasi di luar di luar pendidikan formalnya. Anak-anak juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi bagaimana ini terjamin dengan keamanan, kemudian juga proses tumbuh kembang yang sangat penting. Ya, jadi kenapa orang tua itu sangat penting? Karena ya itu orang yang paling dekat sama anaknya. Kalau misalnya orang yang paling dekatnya saja tidak bisa mencegah, tidak bisa mengawasi, bagaimana nanti anak ini bisa tumbuh gitu ya dengan baik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya orang tuanya nggak mampu, bagaimana orang lain ingin memperbaikinya? Kan orang luar gitu ya, orang luar tuh kadang sulit untuk misalnya mempengaruhi atau untuk mengawasi. Kalau orang tuanya nggak mau, maka siapa lagi yang bisa mengawasi anaknya? Masa temannya harus mengawasi, masa gurunya atau pemerintah yang mengawasi anaknya? Itu kan sangat sulit sekali. Makanya orang yang terdekat itu yang harus bisa mengawasi dan memberi arahan kepada anak ini gitu, untuk ketika ini ya berselancar di dunia digital. Misalnya ada yang baik ataupun buruk, nah itu dikomunikasikan. Wah, ini misalnya dijelaskan baiknya kenapa, buruknya kenapa gitu. Kalau misalnya buruk, nanti bahaya gimana gitu ya, diberikan penjelasan yang paling simpel, paling sederhana supaya anak ini paham. Wah, kalau bahaya begini, kalau misalnya bermanfaat, oh gini manfaatnya gitu ya. Jadi orang tuanya juga harus paham gitu cara mendidik anak yang baik, bagaimana caranya.
Meski begitu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut butuh waktu panjang untuk melakukan sosialisasi. PP Tunas juga dinilai visioner, sebab negara lain kebanyakan masih dalam tahap penjajakan. Jadi harus ada penyesuaian tuh antara peraturan sama teknologi. Kalau misalnya teknologinya terlalu cepat, nanti banyak peraturan yang tidak bisa meregulasi ya dari teknologi yang udah ada. Makanya peraturan tuh harus sejajar sama teknologi yang ada, atau bisa ke masa depan, supaya tadi ya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk tidak terjadi. Ya karena masa depan sekarang ya saat ini tuh belum bisa dirasakan, tapi kalau misalnya 5 tahun 10 tahun ke depan itu baru bisa dirasakan dampaknya. Makanya harus visioner hukum itu ya, peraturan itu benar-benar bisa memandang, wah kalau misalnya sekarang kayak gini, ke depannya bagaimana gitu. Nggak cuma sekarang tapi peraturan dibuat, tapi bagaimana ke depannya, itu yang harus dipikirkan juga tentang regulasi ini, tentang teknologi ini gitu. Kadang kita memang kita kasih gitu, tapi sudah kita setting untuk anak-anak aja gitu loh, biar anteng juga. Tapi ya namanya sekarang diumpetin juga, kadang suka dia tahu aja gitu kan. Lebih Misalnya kreatif. kita larang pasti marah. Tapi sejauh ini sih maksudnya kita ada jam-jam tertentu lah yang nggak selalu harus handphone gitu. Karena kan dibatasi. sekarang juga belajar lewat situ kan Mbak, tadinya kan yang waktu COVID itu harus online kan gitu awal harus mulanya pakai. gitu. Terus kesini-sininya juga kalau tugas-tugas sekolah memerlukan hal handphone juga kan. Kalau pengawasannya aku cukup bilang aja yang nggak perlu ditonton jangan ditonton, terus nggak usah yang macem-macem lah gitu, nggak usah yang download yang nggak sepantasnya. Pertimbangannya ya biar Jadi harusnya dikasih pengertian kayak gimana gitu, ciri-cirinya atau bagaimana dampaknya, supaya anak ini nggak cuma nggak jelas gitu. Oh maksudnya yang nggak pantas seperti apa gitu, harusnya dijelaskan juga. Jadi orang tua itu memberikan pengarahan tadi gitu, nggak cuma sesuatu yang ambigu ataupun tidak jelas, sehingga anaknya juga bingung ini yang nggak pantas kayak gimana, yang nggak boleh di download seperti apa gitu, dan bahayanya itu apa untuk anak-anak ini, supaya anak-anak juga paham gitu kok, oh ini bahaya tuh seperti ini bahayanya, kok yang misalnya positif kayak gini ciri-cirinya gitu, supaya anak ini paham gitu kan, mana yang harus dikonsumsi, mana yang harus dihindari gitu ya. Nggak cuma dengan kata-kata yang nggak jelas, tapi dengan tadi ya, dengan sesuatu yang spesifik ataupun sesuatu yang dimengerti oleh anaknya. Itu yang bagus. karena kan jenisnya beda-beda ya. Karena anak saya jenis aktif, jadi mau nggak mau saya harus bujuk bagaimana caranya biar dia bisa diem. Ya semua kita kontrol, dia terutama apa yang dia lihat gitu, kayak kita arahin gitu. Dan itu kan Itu gadget bagus, kan saya. ada yang khusus anak-anaknya ya. Jadi kita arahin ke arah situ. Melindungi anak di ruang digital bukanlah tugas dari satu pihak saja. Pemerintah, stakeholder terkait, dan juga keluarga memegang peranan penting untuk menjaga anak-anak agar tak tersesat di ruang digital. Bagaimana kalau menurut Anda? Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Ya benar, semua pihak tuh harus terlibat dalam hal seperti ini. Jadi anak-anaknya itu harus diawasi, orang tua yang harus benar-benar ikut serta. Terus tadi kan dari gurunya mungkin memberikan pengarahan juga, pemerintah dan pemberi layanan juga harus terlibat. Jadi semua orang sini harus terlibat ya. Kalau misalnya salah satu nggak mau terlibat, nanti tidak berjalan dengan efektif. Misalnya dari penjalanannya memberikan hal-hal negatif, nanti kan ada hal negatif tadi yang bisa dikonsumsi oleh anaknya, oleh orang tuanya nggak mau ngawasin, nanti anaknya mau semaunya aja, sebebas mungkin gitu. Nah itu kan berbahaya. Kalau misalnya semuanya positif nggak masalah, tapi kalau ada hal yang negatif, nah itu ya akan menjadi berbahaya. Dan dari pemerintah juga gitu yang memberikan regulasi, yang memberikan peraturan kepada tadi stakeholder ataupun kepada rakyatnya, supaya berhati-hati dalam berselancar di dunia digital. Nah itu jadi semua pihak tuh benar-benar harus terlibat dalam masalah seperti ini. Kalau misalnya nggak ada yang mau terlibat, nanti ya yang bakal terlantarkan, yang bakal dirugikan adalah anak-anak ini yang belum banyak mengerti pengetahuan-pengetahuan yang berbahaya ataupun hal-hal yang negatif. Jadi kalau misalnya mereka tumbuh dengan hal-hal yang negatif, maka kedepannya jadi generasi yang negatif juga, yang banyak misalnya kekerasan, mungkin sesuatu yang kurang baik dan sebagainya. Ya, jadi benar-benar harus dididik dari sekarang sehingga masa depannya juga menjadi masa depan yang positif dan baik juga. Ya, jadi itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang pengawalan anak di dunia digital ya.
Jadi itu sangatlah penting. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.